Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Najwa Fahira dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Langsung saja soal yang pertama, yaitu saya memilih surat Al-Imran ayat 104, yakni Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, asbabul nuzul, kenapa ayat ini diturunkan adalah yang pertama adalah ayat ini turun di Mekah saat kaum muslimin masih lemah dan tertindas oleh kaum Quraisy. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berupaya untuk menyiarkan Islam di tengah-tengah masyarakat yang belum menerima ajaran Islam. Ayat ini turun sebagai pedoman bagi umat Islam agar tetap berdakwah dan berbuat kebaikan meskipun dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan. Pendapat saya tentang ayat ini adalah ayat ini menegaskan pentingnya dakwah dalam Islam, baik dalam kondisi apapun. Dakwah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab para ulama dan orang-orang terpelajar, tetapi juga setiap muslim dimanapun berada. Ayat ini mengajarkan bahwa menjadi bagian dari umat yang beruntung tidak hanya tentang melakukan ibadah, tetapi juga tentang menyebarkan kebaikan, menyuruh kepada kebenaran, dan mencegah kemungkaran. Bagi saya, ayat ini mengingatkan bahwa sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam memperbaiki masyarakat dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Ayat ini juga memperkuat bahwa keberhasilan sejati bukan hanya terkait dengan kesuksesan duniawi semata, tetapi juga dengan keberhasilan di akhirat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memahami dan mengamalkan ajaran dakwah yang disampaikan dalam ayat ini untuk menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Selanjutnya, yakni jawaban nomor 2, dakwah merupakan salah satu konsep sentral dalam Islam yang merujuk pada upaya menyampaikan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada orang lain. Dakwah bukan hanya tentang penyebaran agama, tetapi juga mencakup penyampaian informasi tentang ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk moralitas, etika, dan prinsip-prinsip hidup yang diilhami oleh ajaran agama. Dakwah dilakukan dalam tujuan untuk membimbing orang-orang menuju jalan yang benar dan mendegatkan kepada Allah. Dan untuk komunikasi, yakni memainkan peran penting dalam praktik dakwah sebagai suatu proses penyampaian pesan. Komunikasi membantu dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Nah, berikut adalah beberapa hubungan antara dakwah dan komunikasi. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang efektif. Nah, komunikasi dalam dakwah memerlukan penggunaan bahasa yang bisa dipahami oleh target audiens. Berarti kita itu berdakwah bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan akrab bagi mereka, serta menyajikan pesan-pesan Islam dengan cara yang relevan dengan konteks kehidupan mereka. Yang kedua adalah pemahaman terhadap audiens. Penting bagi seorang dai atau pendakwah untuk memahami siapa target audiensnya. Ini mencakup latar belakang, kebutuhan, kekhawatiran, dan kepentingan mereka. Dengan pemahaman yang baik terhadap audiens, dakwah bisa disampaikan dengan cara yang lebih efektif dan relevan. Dan yang ketiga adalah penggunaan media dan teknologi. Dalam era modern ini, penggunaan media dan teknologi sangat penting dalam berdakwah. Pesan-pesan Islam dapat disebarkan melalui berbagai platform seperti televisi, radio, internet, media sosial, dan sebagainya. Yang kelima, yakni konteks sosial dan budaya. Komunikasi dalam dakwah harus memperhitungkan konteks sosial dan budaya, karena pendakwah perlu memahami nilai-nilai, norma, dan tradisi masyarakat tempat mereka berdakwah, agar pesan-pesan Islam dapat diterima dengan baik tanpa menyinggung atau memicu ketegangan. Nah, dengan memahami pentingnya komunikasi dalam praktik dakwah dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, pendakwah dapat lebih berhasil dalam menyebarkan ajaran Islam dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yakni pengalaman di Prodi KPI atau Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah,
Prodi KPI ini umumnya membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang Islam, media, dan komunikasi. Mahasiswa, khususnya saya sendiri, mempelajari bagaimana memahami, menganalisis, dan menyampaikan pesan-pesan agama secara efektif melalui berbagai media. Selain itu juga, di sini saya belajar tentang penggunaan media massa, teknologi informasi, dan komunikasi interpersonal dalam konteks Islam. Pengalaman di prodi komunikasi ini yang saya tempuh selama kurang lebih 4 tahun. Yang pertama, seperti biasanya, yakni kuliah. Setelah itu ada praktikum dan proyek penelitian. Dan untuk semester selanjutnya saya juga pernah mengikuti PKL di KUA, yakni saya berada di KUA Pasirian. Dan selanjutnya saya ikut magang di industri makna kreatif visual Surabaya. Nah, mungkin itu saja pengalaman yang saya ikutin ketika saya kuliah di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk saat ini, profesi atau cita-cita yang saya ingin wujudkan yaitu menjadi seorang penyiar atau produser program keagamaan. Nah, di sini saya ingin menjadi seorang penyiar atau produser yang ada di radio, televisi, atau platform digital lainnya. Alasan saya kenapa memilih profesi sebagai presenter adalah yang pertama, kesempatan saya untuk bisa berkontribusi, yakni profesi sebagai presenter itu kita bisa menyebarkan pesan-pesan Islam dan membantu orang lain memahami ajaran agama dengan lebih baik lagi. Selanjutnya yakni pertanyaan yang terakhir atau yang nomor 4. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam memiliki urgensi yang besar dalam era saat ini, terutama dalam konteks dakwah dan komunikasi. Menurut perspektif saya, ada beberapa poin yang menjelaskan urgensi prodi ini. Yakni yang pertama, peran media sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu saluran utama komunikasi. Nah, prodi KPI ini memiliki urgensi untuk melatih mahasiswa dalam memanfaatkan media sosial secara efektif untuk menyebarkan pesan-pesan agama, mengingat banyaknya penggunaan media sosial yang mencari informasi tentang agama. Nah, yang kedua, menghadapi tantangan kontemporer. Masyarakat modern dihadapkan pada berbagai tantangan sosial, moral, dan spiritual. Nah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini memiliki urgensi untuk melahirkan kader-kader yang mampu menyampaikan pesan-pesan Islam secara relevan dengan konteks zaman yang saat ini dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan mengatasi permasalahan aktual yang dihadapi oleh umat Islam. Yang ketiga, peningkatan literasi agama. Terdapat kebutuhan yang meningkat untuk meningkatkan literasi agama di tengah masyarakat yang seringkali memiliki pemahaman yang terbatas atau bahkan keliru tentang Islam. Nah, Prodi KPI memiliki urgensi untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu menyajikan ajaran Islam secara akurat, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pembentukan pemimpin dakwah. Dalam menghadapi dinamika kompleks masyarakat, diperlukan pemimpin-pemimpin dakwah yang visioner, berkompeten, dan berwawasan luas. Prodi Komunikasi memiliki urgensi untuk membentuk dan melatih generasi baru memimpin dakwah yang mampu menghadapi tantangan zaman dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Yang kelima yaitu penguatan identitas keislaman. Di tengah arus globalisasi dan sekularisasi, identitas keislaman seringkali dihadapkan pada tantangan. Prodi Komunikasi memiliki urgensi untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang identitas keislaman kepada mahasiswanya, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang holistik dan komprehensif terhadap komunikasi dan penyiaran Islam, Prodi KPI dapat memainkan peran yang penting dengan mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam era komunikasi modern saat ini. Dengan demikian, urgensi Prodi ini sangatlah relevan dan tidak bisa diabaikan dalam upaya menjalankan dakwah dan komunikasi Islam di zaman kontemporer ini. Sekian penjelasan dan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.